Filsafat Ilmu karya Bapak Bambang Subahri di sini menjelaskan sebagai filsafat pada umumnya merupakan suatu disiplin ilmu yang wajib ditempuh bagi setiap mahasiswa pada jenjang S1, S2, bahkan hingga S3. Mungkin cukup asing bagi kalangan mahasiswa baru dalam mengenal filsafat, karena SMP, SMA tidak diajarkan mengenai pelajaran filsafat. Banyak di kalangan mahasiswa yang salah dalam memahami apa itu filsafat, sehingga filsafat tidak lagi dipahami sebagai ilmu Allah dalam membedah dunia akademik, melainkan filsafat dianggap sebagai tujuan dalam pencapaian akademik tertinggi. Maka kita sebagai mahasiswa baru di Institut Agama Islam Syarifuddin perlu untuk memahami apa itu definisi filsafat secara etimologi serta terminologi. Filsafat secara etimologi adalah filsafat berasal dari dua suku kata Yunani, yaitu philia dan sophia. Philia yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Sementara definisi filsafat secara terminologi sebagaimana pendapat ahli, saya mengambil dari 3 ahli filsafat. Yang pertama yaitu dari Pythagoras. Filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan. Menurut Plato, filsafat adalah sebuah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Dan menurut ahli yang terakhir, Socrates, filsafat adalah sesuatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia. Untuk memberikan penyederhanaan pemahaman akan definisi filsafat secara terminologi, di sini ada cerita yang mana merujuk pada definisi tersebut. Jadi pada saat itu ada seorang mahasiswa non-kritis bertanya kepada dosennya, kenapa filsafat berasal dari kata cinta? Bukankah kata itu terlalu sederhana? Kami yang sudah menginjak dewasa dan sudah pernah mengalami masa-masa di mana cinta itu tumbuh subur pada awal masa SMA dulu. Pertanyaan yang kedua, kenapa cinta bersanding dengan istilah kata kebijaksanaan? Kenapa tidak disandingkan dengan istilah kasih sayang yang lebih romantis dan lebih tepat jika dibandingkan dengan kata cinta? Jawaban yang pertama, tidak semua orang dapat memahami kebenaran cinta. Pada umumnya, mereka mentafsirkan ketertarikan pada lawan jenis adalah cinta, keinginan untuk memiliki adalah cinta, padahal keduanya itu bukan cinta. Cinta itu memberi, bukan meminta. Seseorang yang cemburu pada dasarnya karena ia takut kehilangan dan sifatnya permintaan, kesetiaan pada sang dicintai. Dan itu bukanlah cinta, karena cinta yang sesungguhnya sama halnya dengan seorang ibu yang rela memikul beban kehamilan selama 9 bulan, menyusui selama 2 tahun, dan merawat paling tidak 20 tahun. Namun ia selalu rela melepas anak semata wayangnya bersama orang yang baru dia kenal dengan ikatan pernikahan. Jawaban yang kedua masih dengan cerita pada masa Yunani klasik. Aristoteles bertanya kepada gurunya yang bernama Plato, akan apa arti dan makna di balik cinta, sehingga cinta menjadi sebuah perbincangan panjang yang tidak hanya berkutat pada kasih sayang dan perasaan muda-mudi yang sedang dilanda gandrung dan kasmaran. Aristoteles bertanya kepada gurunya selepas diskusi panjang pada tempo hari. Tema cinta dalam diskusi itu membuatnya tidak bisa tidur. Maka dari itu Aristoteles menemui gurunya untuk memberikan pemahaman yang sederhana tentang apa itu cinta. Mendengar pertanyaan itu, gurunya tersenyum lalu berkata padanya, jika kamu ingin tahu apa itu cinta, pergilah ke arah matahari terbenam. Di sana ada bunga taman bunga, pilihlah, lalu petik satu bunga yang paling ideal menurut
kamu. Tanpa berpikir panjang, Aristoteles pergi meninggalkan gurunya, menuju taman bunga dan mencari bunga terindah pilihannya. Tidak jauh dari ia melangkah, ia menemukan bunga melati yang indah rupawan baginya, namun tidak dipetik karena ia berpikir di depan sana masih akan ada bunga yang lebih indah daripada bunga yang ia lihat saat ini. Sepanjang perjalanan ke depan, ia tidak menemukan bunga yang melindungi keindahan dan keelokan daripada bunga yang ia temukan sebelumnya. Aristoteles merasa kecewa, namun tanpa patah semangat, ia terus berjalan hingga ia temukan bunga mawar yang melebihi keindahan daripada bunga melati yang sempat mengetuk hatinya. Aristoteles meyakini bahwa bunga itu adalah bunga terindah, tapi hatinya berbisik bahwa akan ada bunga yang lebih indah daripada yang ia lihat pada saat itu. Aristoteles melanjutkan langkahnya. Ia terus berjalan dan meninggalkan bunga mawar terindah yang sempat ia lihat, hingga sampai di ujung taman dan membuatnya pulang dengan tangan hampa. Aristoteles menghampiri gurunya dengan tangan kosong. Plato pun gurunya pun tersenyumnya bertanya, "Kenapa kamu tidak mendapatkan sepucuk bunga pun yang ideal dan bisa kau tunjukkan padaku?" Lalu Aristoteles menceritakan tentang apa yang sudah terjadi padanya. Dengan senyum gurunya menjawab, "Itulah cinta." Iya, itulah yang namanya cinta. Semakin kamu mencari yang sempurna, maka yang sempurna tidak akan pernah kau temukan. Itu hanyalah rayuan pikiranmu belaka. Aristoteles mendengar jawaban gurunya tanpa terucap sepatah kata pun, dan ia undur diri dari hadapan gurunya dengan bahwa jawaban yang sederhana itu juga membawa kecewaan atas kebodohan yang telah ia berbuat kala itu. Keesokan harinya, ia kembali dan menemui gurunya. "Hai guru, saya sudah dapat memahami apa itu cinta. Sifat dasar manusia selalu berharap duniawi yang sebenarnya hanya sementara." Aristoteles memberikan pertanyaan yang kedua pada Pluto, gurunya tersebut. "Kemarin saya bertanya soal cinta, sekarang saya mau bertanya perihal pernikahan. Apa itu pernikahan?" Mendengar pertanyaan yang kedua dari muridnya, Plato kembali memberikan tugas berupa, "Pergilah kau ke hutan bambu di ujung sana. Potonglah bambu yang paling ideal dan bagus menurut kamu. Kemudian bawa kemari dan tunjukkan padaku." Tanpa berkata sepatah pun, ia pergi tekad menuju hutan bambu dengan sebuah kapak di tangannya. Di depan hutan, ia berpikir untuk tidak dikelabui yang kedua kalinya oleh gurunya. Setelah berkomitmen untuk segera mendapatkan pohon bambu yang paling ideal menurut perasaannya, tidak jauh dari ia melangkah, dan setelah menemukan pohon bambu yang paling ideal baginya, dalam perasaannya pohon itu tidak terlalu bagus, namun juga tidak terlalu jelek baginya. Pohon bambu itu sudah ideal dan tidak mengecewakan. Kemudian ia memilih dan membawa bambu itu pulang untuk ditunjukkan kepada gurunya. Ada dua alasan yang melatar belakangi cinta masa remaja. Mendominasi contoh dalam buku ini, pertama dijadikannya cinta pada masa remaja sebagai contoh dalam menjelaskan teori filsafat, karena para pembaca mahasiswa dengan kisaran umur 20 tahun sebagaimana konsep psikososial di Development Erikson, bahwa kehidupan sosial remaja dengan kisaran umur 20 tahun berorientasi pada cinta. Yang kedua, berdasarkan pengamatan penelitian bahwa 90% mahasiswa mengalami patah hati, baik cinta yang tak terbalas atau cinta yang terhianati. Adapun sisa 10% adalah mereka mahasiswa yang telah berkeluarga. Tentunya kehidupan mereka justru lebih parah lagi. Kehidupan mereka yang telah berkeluarga selalu diwarnai dengan dialektika, cinta ekonomi, dan kesetiaan. Dengan demikian, ketika teori filsafat dijelaskan dengan
contoh cinta, maka akan lebih mudah dipahami karena mereka adalah pelaku cinta dan korban dari cinta tersebut. Filsafat Barat dapat diklasifikasikan menjadi 3 era. Pertama, era filsafat klasik, kedua, era filsafat abad pertengahan, dan ketiga, era filsafat modern. 1. Era filsafat klasik. Keynes mengatakan bahwa era filsafat klasik didominasi ajaran filsuf Yunani yang berasal dari beberapa murid Socrates seperti Plato yang mendirikan akademik politisi, kemudian murid Plato, Aristoteles, yang juga mendirikan sekolah peripatetik. Topik-topik penting lain yang dibahas oleh bangsa Yunani ialah metafisik, kosmologi, sifat kehidupan yang baik, kemungkinan pengetahuan, dan sifat akal budi. Yang kedua, era filsafat abad pertengahan. Era filsafat abad pertengahan ini terjadi pada abad ke-5 sampai 16. Era filsafat abad pertengahan adalah periode setelah jatuhnya keaksiran Romawi Barat, kemudian didominasi oleh bangkitnya keakritinisasi sehingga mencerminkan perhatian pada teologis filsafat bagi para pemikir. Dipandang sebagai penokong untuk teologi dan karena mereka selalu berusaha menyelaraskan filsafat dengan interpretasi terhadap kitab suci. Yang ketiga, era filsafat modern, dikenal juga dengan periode Renaissance yang lebih fokus pada peningkatan pemikiran klasik Yunani Romawi, sehingga berpengaruh pada nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Masa ini merupakan penyempurnaan ilmu pengetahuan bidang seni, sains, dan teknologi. Sementara pada abad 20 telah menjadi saksi perpecahan antara filsafat analitik dengan filsafat kontinental, serta transfilosofis seperti fenomenologi, eksistensialisme, positivisme logis, pragmatisme, dan linguistis. Namun demikian, bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia merupakan awal dari bangkitnya kaum santri yang mendobrak tabir-tabir metafisik sebagai ilmu ilmiah yang belum pernah terpecahkan dengan mengungkap rahasia Al-Quran.